Dari keenam bab yang tadi kami katakan, kalau kita klasifikasikan untuk mempermudah hafalan kita, ternyata terdapat ada 3 klasifikasi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas seputar fi'il, seputar kata kerja, khususnya tentang struktur dari kata kerja itu sendiri. Pada pembahasan kali ini juga kita akan mengetahui ya, ternyata dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan kata kerja yang asli dan kata kerja yang sudah mengalami tambahan. Apa yang disebut dengan kata kerja? Apa istilah kata kerja asli dalam bahasa Arab dan kata kerja yang sudah mengalami tambahan? Untuk mengetahui, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Baik teman-teman, seperti yang tadi kami katakan bahwa kata kerja asli dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad, kata kerja yang asli atau belum mengalami tambahan. Sebelum kami bahas lebih lanjut, kita ketahui dulu karakteristik dari kata kerja itu sendiri. Kata kerja dalam bahasa Arab pada umumnya paling sedikitnya terdiri dari 3 huruf dan paling banyak adalah 6 huruf. Paling sedikit 3 huruf, yang paling banyak adalah 6 huruf. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui akar dari sebuah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Jadi tiga huruf ini adalah kebanyakan bisa dikatakan adalah akar ya, akar atau sumber dari pengembangan dari kata kerja yang akan dibahas selanjutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita analogikan dengan misalnya turun. Turun itu akarnya. Nanti bisa berkembang menjadi menurunkan. Atau misalnya masuk menjadi memasukkan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia hanya sebatas itu saja. Tetapi dalam bahasa Arab jangkauannya lebih luas. Ada kata kerja yang tiga huruf kemudian bertambah menjadi 4 huruf. Bertambah lagi menjadi 5 huruf. Bertambah lagi menjadi 6 huruf. Yang dimana 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf itu sebenarnya bersumber dari 3 huruf yang akan kita bahas kali ini. Nah, istilah yang pada umumnya digunakan dalam ilmu shorof disebut dengan kata kerja fi'il tsulats mujarrad. Saya ulangi, disebut dengan fi'il tsulats mujarrad. Kata kerja yang belum mengalami tambahan. Belum mengalami tambahan huruf dan maknanya masih asli. Atau bisa dikatakan kata kerja yang masih original ya. Dalam pembahasan kata kerja yang masih asli ini nanti akan kita temukan ada 6 bab. Ada 6 bab, 6 pembahasan. Kalau dalam ilmu tasrif, khususnya di kitab Amsilatut Tasrifiyah ya, bagi teman-teman yang sudah belajar, itu kalau kita perhatikan ada 6 bab di lembar-lembar pertama, yaitu bab tentang fa'ala yaf'ulu, kemudian yang kedua yaitu fa'ala yaf'ilu, kemudian yang ketiga fa'ala yaf'alu. Kemudian bab yang keempat yaitu ali fa'ala, yaitu fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Kemudian bab ke selanjutnya yaitu fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Kemudian bab yang keenam yaitu fa'ila yaf'ilu. Untuk lebih mudah kita memahami kata kerja yang 6 tadi, bab ke-6 bab tadi kita klasifikasikan menjadi 3. Jadi untuk memudahkan pemahaman kita ya, kita tuliskan dulu kata fa'ala. Fa'ala, kemudian kita tuliskan lagi fa'ila. Setelah kita tuliskan fa'ila, kita tuliskan lagi fa'ula. Nah, dari ke-6 bab yang tadi kami katakan, kalau kita klasifikasikan untuk mempermudah hafalan kita, ternyata terdapat ada 3 klasifikasi, yaitu fa'ala yang pertama, yang kedua yaitu fa'ila, yang ketiga yaitu fa'ula. Fa'ala, fa'ila, kemudian fa'ula. Oh ya, sebelum kita menginjak pada pembahasan yang lebih lanjut, kita ketahui dulu bahwa yang menjadi barometer jumlah huruf dalam fi'il adalah fi'il madinya ya, bukan fi'il mudhari'nya. Karena kalau fi'il madi itu ada 3 huruf, maka fi'il mudhari'nya kebanyakan lebih dari 3 huruf, yaitu 4 huruf.
Misalnya fa'ala. Fa'ala kan ada 3 huruf ya. Fa'ala. Kalau kita sudah beranjak kepada fiil mudhari, berarti hurufnya bukan 3 tapi 4. Yaf'alu, ya fa ain lam. Jadi yang menjadi barometer di sini adalah fiil madinya. Kita lanjut ya. Seperti yang tadi kami katakan bahwa kalau kita klasifikasikan ke 6 bab dalam ilmu shorof, di bab pertama amsilatut tasrifiyah terdapat 3 klasifikasi, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, fa'ala ini bisa berfiilkan mudhari yaf'ulu. Saya ulangi, fa'ala bisa berfiilkan mudhari yaf'ulu, bisa juga fa'ala yaf'ilu, bisa juga fa'ala yaf'alu. Jadi fa'ala bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'alu. Perubahan ini sebenarnya untuk memudahkan kita menghafal kosakata ya. Misalnya contoh kata kerja yang fa'ala yaf'ulu. Contohnya yaitu nasara yansuru. Nasara yansuru sama ya, fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Ada pula misalnya kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Atau misalnya lagi akhadha yakhudhu. Akhadha yakhudhu. Jadi patokan atau wazan, jadi biasa disebut dengan wazan ya, tolak ukur dalam menghafal amsilatut tasrifiyah dalam bab shorof itu menggunakan kata fa'ala. Fa'ala yaf'ulu itu sama dengan fiil yang biasa kita hafal, yaitu nasara yansuru. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, akhadha yakhudhu, kemudian tadi apa, kharaja yakhruju. Ini yang bab pertama. Kemudian fa'ala juga bisa menjadi fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya misalnya doroba yadribu. Doroba yadribu. Kemudian raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Kemudian apalagi misalnya nazala yanzilu. Sama ya, fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu, raja'a yarji'u, nazala yanzilu. Kemudian selanjutnya yaitu fa'ala juga bisa fa'ala bisa juga yaf'alu. Selain fa'ala yaf'ulu, selain fa'ala yaf'ilu, bisa juga fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu wazannya seperti kata kerja fataha yaftahu. Fataha yaftahu, atau misalnya tola'a yatla'u. Fataha yaftahu, tola'a yatla'u, kemudian rafa'a yarfa'u. Rafa'a yarfa'u. Nanti untuk terjemahan silakan dilihat di kutipan di bawah. Ini saya sampaikan bahasa Arabnya saja. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu fa'ila. Fa'ila ini klasifikasinya ada dua bagian. Bisa fa'ila yaf'alu. Saya ulangi, bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu. Contoh yang fa'ila yaf'alu, misalnya syariba yashrobu. Fa'ila yaf'alu, syariba yashrobu. Atau misalnya lagi alima ya'lamu. Syariba yashrobu, alima ya'lamu. Atau misalnya dohika yadhaku. Dohika yadhaku. Syariba yashrobu, alima ya'lamu, dohika yadhaku. Jadi kemudian selain fa'ila yaf'alu, bisa juga fa'ila yaf'ilu. Bisa juga fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Khusus untuk fi'il yang wazannya itu fa'ila yaf'ilu ini sangat-sangat sedikit ya kalau kita temukan di kamus. Jadi biasanya para mu'alliful kitab, para pengarang kitab itu hanya memberikan contoh sangat sedikit. Salah satunya itu hasiba yahsibu, atau wamiko yamiku, wamiko yamiku ya, dan seterusnya. Kemudian yang klasifikasi yang ketiga, yang terakhir, yaitu fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ini hanya ada satu bagian ya, yaitu fa'ula yaf'ulu saja. Jadi nggak mungkin kita temukan ada wazan fa'ula yaf'ilu, atau nggak mungkin kita temukan fa'ula yaf'alu, karena hanya fa'ula yaf'ulu. Dan khusus untuk wazannya ini, kebanyakan dan kemungkinan bisa dipastikan ya, adalah wazan yang bermakna kata sifat. Jadi kata sifat kalau dalam bahasa lain kan mungkin masuk ke klasifikasi yang lain ya,
kata dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi sekian. Ada kata kerja, kata sifat, kata perintah, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata sifat itu melebur ke dalam satu kesatuan dalam kata kerja, dalam fiil. Karena kata sifat juga masih ada keterkaitan dengan waktu. Makanya masuk ke kata kerja. Jadi kembali lagi, khusus untuk wazan yang fa'ula yaf'ulu, ini adalah kebanyakan kata sifat. Misalnya kabura yakburu, sogura yasguru, ba'uda yab'udu, qaruba yakrubu, dan seterusnya. Alhasil, kalau kita menemukan kata sifat, kemudian kita buka kamus, maka wazannya kebanyakan akan kita temukan fa'ula yaf'ulu. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, yaitu wazan fi'il sulasi mujarrad atau kata kerja yang belum mengalami tambahan ada 6. 6 ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu fa'ala. Fa'ala ini ada 3. Fa'ala bisa fa'ala yaf'ulu, fa'ala juga bisa fa'ala yaf'ilu, fa'ula juga bisa fa'ula yaf'ulu. Ada 3 ya. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu fa'ila. Fa'ila bisa fa'ila yaf'alu, fa'ila juga bisa fa'ila yaf'ilu. Sudah 5 ya. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu terakhir fa'ula. Fa'ula hanya bisa fa'ula yaf'ulu. Untuk contoh silakan diulang lagi videonya sampai mahir. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.